Alright. Good evening, students. Good evening, sir. Alright, it's already 10:25, so I have to start right now because we are late a half hour. Okay? So, if someone comes, maybe they are late, I hope they can continue their study with YouTube. I will upload this video in YouTube, okay? Okay. Okay, sir. Alright. Everybody can hear me, right? Yes. Okay, thank you so much. Alright, before I continue this our lesson, I want to call your name by one by one, okay? Okay. Okay, start with Desti. Desti, Yeah. please say present, sir. Sir. Alright, thank you. Dian Listiani. Is she here? Dian? Belum masuk. Okay. Muntrik Abisini. Yes, sir. Alright. Napiatun. Napiatun. Katanya sakit perut, sir. Okay. Nujana. Yes, sir. Alright. Ratna. Ratna Sari Endang Sulastri. Okay. Tri Ayu Puji Astuti. Yes, sir. Okay. Tuti Winarsi. Yes, sir. Umi Marifah. Yes, sir. Yayuk Widarti. Indo. Di Indo ya? Iya. Okay. And then the last is Yeni Aryani. Nggak masuk. Sir, Nggak masuk ya? sir, sebentar Ya. mama ini apa itu ngurus nenek dulu. Oke, kalau mengurus neneknya jangan lupa di-silentkan mikrofonnya ya. Di-mute-kan. Alright. Oke. Semuanya good evening once again. Good evening, sir. Good evening, sir. Alright. Oke, jadi yang belum ngomong, yang tidak ngomong, diharapkan mikrofonnya dinonaktifkan ya. Biar kita semua nggak pada bising. Oke? Oke? Nanti kalau ada pertanyaan baru bisa dihidupkan. Oke? Kita mulai bersama-sama. Nah, jadi di reading 3 ini kita akan belajar bagaimana memahami suatu teks. Bukan hanya membaca bla 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 bla, tetapi kita akan memahami how can we understand the text with easy or with our understanding. Jadi di reading 3 ini kita tidak hanya membaca ya, dapat teks lalu dibaca. Tidak, kita mencoba memahami, oke? Dan di modul 1 dan 2 nantinya di first meeting kita akan belajar scanning dan skimming. Tetapi sebelumnya Sir akan memberitahukan bagaimana peraturan di reading 3. Mata kuliah di reading 3, oke? Oke. Ya. Sebelum Sir ke peraturan, ada baiknya Sir memperkenalkan diri dulu. My name is Andi Napitupulu. You can call me Andy or Sir Andy. And I'm studying applied linguistics as a graduate student in Yuanjie University, Taiwan. So, this is my first time to teach you in Universitas Terbuka. Okay? Jadi, di reading 3 ini, kita melihat the course of syllabus.
Ya, pada tanggal 2 bulan 3, yaitu hari ini, kita akan memiliki kelas TTM online. Dan materinya itu pertama Introduction, plus modul 1 dan modul 2. Modul 1 dan modul 2 itu adalah scanning dan skimming. Dan pada tanggal 9 bulan 3, kita akan memiliki kelas TTM online. Dan materinya akan kita pelajari modul 3 dan 4. Pada tanggal 16 bulan 3, kita akan memiliki kelas TTM online juga dan materinya di modul 5. Dan pada tanggal 20 bulan 3, kita akan memiliki TTM atau tatap muka. Dan di TTM ini nantinya, kita akan mempunyai presentation and quiz. Presentation itu adalah presentasi dari mahasiswa Universitas Terbuka mata kuliah Reading 3, yaitu student semuanya. Nanti akan presentasi di tatap muka. Setelah presentasi, kalian akan mempunyai kuis. Oke? Di tanggal 23, kita akan memiliki TTM online modul 6. Dan minggu berikutnya, TTM online, kita akan mempelajari modul 7. Dan pada bulan 4, tanggal 6, TTM online, kita mempelajari modul 8. Dan akhir dari pertemuan kita ini nantinya, yaitu pada tanggal 10 bulan 4, kita akan memiliki tatap muka. Yang akan kita pelajari adalah modul 9 ditambah kuis. Oke? So, is there any question for this course syllabus? Alright, no question? Alright, no question for this syllabus. Okay. So, what about the assessment? Assessment means that penilaian. Nah, Sir akan menilai kalian dari kehadiran, attendance. Yang kedua itu participation, yang banyak bertanya, yang menjawab, ataupun presentasi-presentasi yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga, Sir juga akan memberikan kuis. Yang keempat, akan ada reflection journal. Nah, reflection journal ini artinya di setiap mata kuliah yang sudah berakhir, contohnya modul 1 dan modul 2, kalian akan menuliskan reflection journal. Students akan menuliskan reflection journal. Jadi, kalian menulis semuanya apa yang sudah dipelajari dari modul 1 dan modul 2, seperti ringkasan seperti itu. Oke? Dan jangan lupa diketik menurut bahasa kalian masing-masing di dalam bahasa Inggris, oke? Yang kelima, penilaian akan diambil dari task atau tugas-tugas yang ada di buku. Nah, ini yang perlu harus digarisbawahi atau dicatat. Nah, pengumpulan tugas itu, contohnya seperti reflection journal, akan dikumpulkan D-2. Jadi, minus 2 hari sebelum pertemuan berikutnya. 2 hari sebelum pertemuan berikutnya, oke? Setelah itu, mahasiswa diharapkan untuk mengupload ke Facebook kita. Mahasiswa UT Taiwan Reading 3 Angkatan 8. Dan jangan lupa itu dokumen file. Oke? Dan diharapkan mahasiswa untuk menulisnya jangan plagiat atau contek-menyontek. Sir akan tahu itu. Dan di sini Sir juga menambahkan bahwa untuk reflection journal diharapkan mahasiswa bisa menulis 150 kata sampai 200 kata. Oke? 150 sampai 200 kata. Jadi, 200 kata tidak boleh lebih dan kurang boleh. Jangan kurang dari 150 kata, oke? Ini dikumpulkan reflection journal atau tugas-tugas minus 2 sebelum hari pertemuan berikutnya.
Contohnya, pertemuan berikutnya kan kita di tanggal 9. Jadi semuanya itu dikumpulkan pada tanggal 6. Oke? Pada tanggal 6. So, do you have any questions so far, students? Ya, jadi itu ranking jurnalnya tentang hasil yang dari modul 1 dan 2 itu ya, Sir. Jadi setiap minggu ya? Iya. Iya, setiap minggu. Itu bukan hasil, Mbak. Itu merupakan apa yang sudah kita pelajari menurut bahasa sendirinya Mbak, pakai bahasa Inggris tetapi Berarti yang ditangkap oleh saya gitu. Yang iya. diterima. Oh, okay. Iya, tapi itu ditulisnya 150 kata sampai 200 kata, oke? Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke. Buat ininya, buat yang presentasi pada tanggal 20 bulan 3. Nah, Sir di sini ingin melihat presentasi mahasiswa. Jadi, apa tuh presentasinya? Sir harapkan kalian bisa mempresentasikan modul 1, 2, 3, 4, dan 5 yang sudah kita pelajari. Jadi presentasi ini seperti review apa yang sudah kita pelajari. Dan ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari. Nah, kita kan di sini ada 11 grup. Jadi, yang modul 1 ada 2 orang. Modul 2 ada 3 orang. Modul 3 ada berapa orang? 2 orang. Modul 4 ada 3 orang. Jadi modul 5 ada berapa orang? Selebihnya itu. Atau ada usulan mahasiswa untuk presentasi atau perorangan saja? Kemungkinan nggak semua bisa datang, Sir. Kalau yang nggak datang gimana, Sir? Kemungkinan. Kalau yang nggak datang itu ada maunya dikasih tahu sama Sir, itu alasan yang logika. Contohnya dia sakit atau kerja. Nah, buat yang nggak datang nanti ada tugas tambahan dikasih Sir. Halo, Buat Sir. yang nggak datangnya. Ya. I'm sorry, I'm late. Who is this? Pacar. Yeni. Ini ya? I'm Ya. Yeni. Ini kemarin, semangat ya. Halo Yeni. Asam. Hah? Yeni. Can you hear me, Yeni? Yeni? Hello? Oke. Buat mahasiswa ada pertanyaan? Untuk presentasinya? Halo? Ya. Halo, Sir. Ya. Buat presentasi banyak yang bisa hadir gara-gara kerjaan, Sir, termasuk saya. Oh gitu. Iya. Ya udah. Nanti kalau yang nggak bisa hadir, nanti Sir akan kasih tugas tambahan. Jadi, contohnya, untuk yang modul 1, 1 orang aja yang bisa hadir. Jadi, yang 1 orangnya lagi nggak bisa hadir, nanti Sir kasih tugas tambahan. Oke? Atau gini, perorangan atau gimana? Nggak ngerti, Sir. Orangan aja, Sir. Orangan aja, Sir. Soalnya kelompok Kelompok itu kita susah. susah. Jauh-jauhan ngomongnya juga susah. Oke. Waktunya gitu. Perorangan ya. Hmm. Perorangan. Yuk, kita buat. Siapa yang modul 1? Wah, update aja, Sir, biar nggak berantakan. Ya, ada apa? Setelah ini nama update aja, biar adil. Oh, Sir aja yang buat ya. Iya, modul 1 itu
Mbak Desti. Oke, modul 2 itu Mbak Yeni. Oke. Modul 3 itu Mbak Nurjana. Oke. Modul 4 itu Mbak Muntrik. Modul 5 itu Mbak Tuti. Oke, balik lagi ke modul 1. Modul 1 itu Mbak Dian. Modul 2 itu Mbak Umi. Modul 3 itu Mbak Rana. Modul 4 Mbak Tri. Modul 5 itu Mbak Yayu. Mbak Yayu di sini ya? Di Indo. Untuk sementara. Oke. Oke. Mbak Napiatun di mana? Nanti ya belum ada. Oke, Mbak Napiatun modul 5 dan Mbak yang tadinya nggak datang, Mbak Yayuk modul 1. Jadi, presentasinya nanti waktu tatap muka diharapkan mahasiswa bisa membuat PPT. Terus mahasiswa akan nanti mempresentasikannya selama 10 menit. Jangan lebih. Oke? 10 menit. Dan setelah nanti presentasi semuanya, kita akan mengadakan kuis. Oke? So, do you have any question so far? Students? Do you have any questions so far? No, sure. Alright, so far so good. Okay. Okay, now we are going to our materials. Okay, this is clear, right? Buat penilaiannya. Clear kan? Bisa Sudah jelas? tadi ini apa bikin apa kita kan setiap orang itu bikin PPT gitu ya. Untuk presentasinya? Iya. Iya, presentasinya setiap mahasiswa nanti akan membuat PPT, setelah itu PPT-nya di print biar bisa nanti terlihat kalau tidak ada in focus. Di print? Iya. Oke? Oke. Do you have any questions so far? Mesin printnya macet seringnya. Kirain pakai itu aja, sir. Pakai laptop. Udah Pakai laptop. Di inbox. Biar semua orang juga bisa lihat ini aku ini presentasinya. kirim aja ke aku ini. Sir. Mau tanya Ya, sebentar, ini Sir. Mbak Nurjana ya? Mbak Tuti, Sir. Nggak pakai Mbak. Oh ya, ada apa? Ada apa? Kalau apa namanya presentasi yang kita buat itu seperti reflection jurnal yang kita kumpulkan itu nggak apa-apa, Sir? Atau harus ini membuat kata-kata yang sedikit berbeda? Kalau reflection kita kan, kalau PPT kan presentasi hanya poin-poinnya doang kan? Only the point, hanya keywordnya doang. Tetapi buat reflection journal ini seperti kita menulis buku diary. Oke? Jadi kayak Buku sebuah diary. paragraf ya, sir. Iya, Reflection paragraf journal. seperti essay seperti itu. Iya. Oke? Oke. Jadi ini rasa ini reflection journal ini nggak begitu sulit kok. Karena ini kan sudah kita pelajari. Terus apa pendapat kalian tentang yang sudah dipelajari? Dan jangan ada yang ngambil dari internet. Buat dari kata-katanya sendiri. Harus bahasa Inggris ya, sir. Yeah, sure. English, no Indonesia or Javanese. Oke? Tapi kalau presentasi bahasa Indonesia kan, sir. Ngomongnya. Oh, presentation it's okay Indonesian with English or you can mix both. Oke. Okay? So far so good? Alright.
it's time to continue. Oke. Jadi di pertemuan pertama kita ini kita akan mempelajari modul 1 dan modul 2, yaitu scanning and skimming. Ada yang pernah belajar scanning dan skimming? Semester lalu, Syah. Ayo. Siapa yang bisa menjawab apa itu scanning? Disebutkan namanya ya. Hello? Who can answer? What is the definition of scanning? Sarjana, Syah. Strategi membaca. Alright, I will call the name. Okay, please answer with 3. 3 Ayu, Puji, Astuti. Hello? Tuti, are you there? Tuti? Sir, Yeah, please answer the question. What is the definition of scanning? scanning adalah membaca cepat untuk mencari suatu informasi penting. Yeah. English, please. Nggak bisa. Bisa, sir. You can try it. Don't say I cannot, but I can try. Don't say I cannot. Please try in English. Slowly. Scanning is reading first to find information. Okay, thank you so much, Tuti. Now, what about skimming? Now I want to ask Dian. Hello, Dian. Oh, no. Okay, what about Muntrik? Yes, Muntrik? sir. Alright, please answer my question. What is the skimming? Skimming is one of the tools we can use to read more in less time. In less time, that's right. Yeah, so good. So all of you already learned about scanning and skimming, right? Just little bit. Just a little bit. Oh, it's okay, never mind. That important thing you can remember what have you learned. Okay? Now we are going to the next. So, what is the objective and benefits for scanning and skimming? Jadi di sini apa tujuan dan untungnya kita mempelajari scanning dan skimming ini? Yang pertama itu, we can identify topics for reading. Kita dapat mengidentifikasikan topik-topik di dalam bacaan. Yang kedua, to know the opinions of people. Untuk mengetahui pendapat orang. Yang ketiga itu, to determine the organization of writing. Untuk menentukan penyusunan dalam penulisan. Yang keempat itu, to get the important part that we need a whole and no reading. Jadi artinya ini kita bisa mendapatkan part-part atau bagian-bagian penting dalam segala bacaan tanpa kita membacanya pelan-pelan. Yang terakhir itu to refresh what we've read. Apa itu artinya? Ada tahu artinya ini? To refresh what we've read? Oke. Untuk mengingatkan kembali apa yang telah kita baca. Oke? Now next. So we are going to scanning. So scanning, it means that rapidly running your eyes over the text in order to locate specific detail or key terms. So, in scanning, we can get like name, year, age, etc. So, please underline about the scanning, it means specific details.
Jadi artinya scanning itu ini adalah teknik membaca yang dimana kita hanya menentukan spesifik, khusus atau key terms. Apa itu key terms? Ada yang tahu key terms? Kata kunci. Jadi di dalam scanning ini kita tidak perlu membacanya pelan-pelan, tetapi kita mendapatkan informasinya dari spesifik detail. Jadi, di scanning ini, kita bisa menemukannya atau melakukannya di dalam reading text, buku bacaan, advertising. Apa itu advertising? Ada yang tahu? Iklan. Ya, that's right. Brosur. Apa itu brosur? Selebaran. Iya, selebaran kata orang Indonesia ya, atau brosur. Iya, dan lain-lain, etc. Jadi ini harus digarisbawahi ya, students. Specific details, spesifik, atau key terms. Kita nggak usah membacanya lama-lama untuk mendapatkan informasi itu. Kita langsung melihat dari spesifiknya aja. Oke? So, next. Bagaimana cara kita untuk scan di dalam membaca? First time, we have to see or to search for the keywords. Like I told you before. Kita harus mencari keywordnya dulu. Kata kuncinya. Apa itu? Setelah itu, move quickly over the page. Nah, jadi kita itu melihat itu dengan cepat. Tak usah lambat-lambat seperti kita membaca puisi dari pacar kita kan? Tapi di dalam scanning ini kita melihat dengan cepat. Yang ketiga itu less reading and more searching. Artinya less reading itu hanya membaca sekejap dan lebih banyak untuk mencari kata kunci. Oke, yang pertama kita dapat melakukannya keywords, move quickly, and more searching. Oke? Oke. So, ayo semuanya, you can open your module. You can open your module page 1.1. Okay? Already open? Okay, students? Yes. Okay. Please read this text. Yeni? Yeni, are you there? Yeni? Hello, Yeni? Okay. Okay. Please read the first paragraph. Page 1.1. Do you got it? Yeni, have you got it? Yeninya sholat Mister. Sholat. Okay, sholat dia ya. Okay, Tuti, please read this paragraph. First paragraph. The rich soil and warm climate along the river Nile. Hey, wait. Please read the title first. Egyptians. The rich soil and warm climate along the river Nile in Egypt encouraged a very early civilization to develop from around 600 BC onward. 600 or 6,000? 6,000. Sorry, Mr. Oh, 6,000. Right. Okay, next, please read Desti.
Desti, the next paragraph, please. Hello? Are you there? Okay. Maybe... Umi, Yes, sir. please read the next paragraph. The baritone percussion instruments were found in Egypt and date from around 4 For 4,000. 4000 BC. These were hourglass-shaped pottery drums with protrusion over which a skin would have stretched. Okay. Mbak Umi, please pay attention with this one. Percussion. You can repeat after me. Percussion. Percussion. No percussion. 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 Yeah, that's right. And then what about this one? Drums. Drums. Yeah. And then protrusions. Protrusions. Protrusion. Yeah, that's right. Alright, thank you so much, Umi. Now please read for Ratna. Ratna, are you there? Oh no. Okay. Anna. Anna. Hello. Anna, can you hear me? Sure. Nurjana, sure. Yeah, Nurjana, I'm so sorry. I just call you Anna. Sorry. All right, you can read the third paragraph, please. The oldest evidence for skull also come from Egypt, a set of 10 stone weights, probably from use on a beam balance, dating from about 3,800 BC, were found in Naqada, Egypt. Okay. Mbak Nurjana, please repeat after me. Scales. Scale. Balance. All right. And now weight. Balance. Weights. All right. Thank you so much. Now we are going to the next paragraph until the last. Please read for Mbak Mutrik. Yes, sir. Yeah, please read until the last. Sailing was another skill to originate in ancient Egypt, as the Nile was perfect for sailing experiments. The earliest pictures of Egyptian sailboats are from around 3000 BC. Egyptian paintings from 1000 BC also saw a stringed instrument called a nanga. This had a boat-shaped body and a tall, curved neck. Okay, please repeat after me. Yes. String. Curve. Ancient. Oke. Jadi ini kira-kira tentang apa ya, students? Ada yang tahu? Sir, saya mau nanya dulu.
Oh, ya ada Pak? BC itu artinya apa ya? Singkatan dari apa? Sir? Iya. Belum Masehi. Iya, di dalam bahasa Indonesia itu BC itu apa? Mungkin sebelum Masehi ya. Sebelum Masehi. Ada yang lain? Iya. Terima kasih buat jawabannya Mbak Tuti. Jawabannya benar. BC itu adalah singkatan dari before Christian atau artinya sebelum Masehi. Iya. Sebelum Masehi. Jadi ini Egyptian ini tentang apa ya? Masa lalu Mesir kuno. Iya, that's right. Atau the story of Egyptian Mesir. iya Mesir. Ya. Jadi kita lihat ini pertanyaannya. Di dalam scanning kita sebenarnya tidak perlu membaca itu pelan-pelan, tetapi di sini kita langsung lihat aja pertanyaannya, keywordnya, oke? Keywordnya. Kita lihat di halaman 1.2. The question number 1. Nah, jika Anda melihat atau mahasiswa melihat pertanyaan nomor 1 ini, udah langsung bisa nggak dijawab? Apa yang pertama kali mahasiswa lihat buat pertanyaan ini? Angka. Tahu. Angka. Iya, dari mana ditahu Ibu? Mbak. When, kapan, tahun. Ya, that's right. Iya, kita tahu, kita nggak usah melihat atau membaca whole, langsung saja ke pertanyaannya ini tadi. Tapi, Sir ingin melatih cara baca student sekalian, oke? Kita melihat when. When itu artinya kapan. Kapan untuk menunjukkan atau menunjukkan waktu. Iya, waktu. Nah, buat yang ini setelah when, apalagi yang harus kita lihat di sini? Civilization. Civilization. Ada yang lain? Oke, kalau belum ada yang lain, ini perhatikan. Kalau ada pertanyaan when, kita harus melihat verbnya. Verb. Verb ini apa? Verb kedua. Itu artinya kapan dimulai. Iya kan? Kapan dimulai? Iya kan? Jadi ada yang bisa menjawab. Kapan dimulai atau berkembangnya civilization? 6000 BC. 6000? 6000 BC. BC. Ada jawaban yang lain? Bagaimana yang 4000 BC? Paragraf 1. Iya, paragraf 1. Ternyata semua masih semangat ya. Iya, benar sekali. Jawaban nomor 1 itu adalah 6000 BC. Kita bisa melihat dari when civilization began. Oke? Buat pertanyaan yang nomor 2, ada yang bisa menjawab? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Ayo, siapa yang bisa jawab? 3000 BC, sir. 3000 BC. 3000 BC. Iya, kenapa rupanya jawabannya itu 3000 BC, Mbak Nurjana? Ada di paragraf 4 itu. Paragraf 4. The early 4. picture of Egyptian cell booth. The earliest picture. Egyptian shell booth. Iya, dari mana itu Mbak langsung bisa melihat di paragraf 4? Apakah Mbak Kata shell booth. Shell booth. sailboat? Egyptian shell booth. Iya, kalau yang lain ada bisa nggak? Itu hampir benar jawabannya
Mbak Nurjana. Sailboats. Mbaknya melihat dari sailboats. Ada yang lain? Seperti yang dibilang Sir tadi. When itu artinya menunjukkan Kapan? apa? Kapan atau year atau age. Iya kan? Yes. Setelah itu kita melihat were made. Kapan bla 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 dibuat. Kita melihat dibuatnya ini kapan earliest picture of Egyptian. Jadi jawabannya 3000 BC. sebelum Masehi. Ya. Nomor 3. Siapa tadi yang jawab itu? Mbak Nurjana ya? Sure. Ya, thank you so much Mbak Nurjana. Ada yang lain? Ada yang lain? Who wants to answer the next question? What about Yeni? Are you still there? Yeni? No. Okay, what about D? Okay, I will try to answer. Oh wait, D. Actually, what is the real name? Oh, Dian. Sorry, sir. Oh, Dian. Oh, it's okay. Dian. Okay, please answer, Dian. Number 3. Yeah, number 3. When a set of limestone wakes were found, about 3,800 before Christ. Itu Mbak D-nya menjawabnya dari keyword yang mana? Dari pertanyaan ini. Set of limestone. Ya, set of limestone. Stone. Berapa tadi jawabannya? 3,800 before Christ BC. Yeah, that's right. Thank you so much. Your name is Dian, Dian. right? Yeah. Alright, thank you, Dian. I will mark your name You're here. welcome. Thank you. Alright, now, number 4. When a painting of a Naga was painted, maybe around 1000 BC. Around 1000 BC. How can you answer it, Mbak Muntrik? From when a painting of a Naga, the Egyptian paintings from 1000 BC. Alright. Alright, thank you so much, Mbak Muntrik. So you are so good. You're welcome. Okay, the last question. Who wants to answer? Hello, the last question. Don't be afraid. Come on, you can answer and try it. Sir, Itu Mbak Nurjana. Ayu. Tri Ayu. Alright. When the earliest percussion instruments were found, it is around 4000 BC. 4000? BC. Okay, that's right. Thank you so much, Ayu. Welcome. Are you Yayu or Ayu? Tri Ayu, sir. Oh, Tri Ayu. Tri Ayu. Alright, thank you. So, students, when you read this one, what is the conclusion for this question? Apa kesimpulannya dari pertanyaan setelah kalian baca ini? Menanyakan apa dia?